Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Febrianti, NIM 2113026043 dari program studi S1 Farmasi Klinis kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang kelarutan demi memenuhi tugas mereview materi dari dosen Pak Abdul Rohim. Pokok bahasan yang saya ambil, yang pertama ada definisi kelarutan, perbedaan larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh, ketiga istilah kelarutan, 4 faktor yang mempengaruhi, 5 jenis pelarut, dan 6 interaksi pelarut dan zat pelarut. Selanjutnya definisi di sini ada 4. Yang pertama, larutan. Definisi larutan adalah campuran dari dua fase zat yang bersifat homogen. Yang kedua, solut, zat yang jumlahnya sedikit dalam larutan. Untuk definisi yang ketiga, solvent adalah zat yang jumlahnya banyak dalam larutan. Yang keempat, konsentrasi. Konsentrasi adalah ukuran kepekatan suatu larutan. Selanjutnya ada perbedaan larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Yang pertama, perbedaan larutan jenuh ialah zat terlarut berada dalam keseimbangan dengan fase padat. Untuk pengertian larutan tak jenuh, yaitu zat terlarut dalam konsentrasinya di bawah konsentrasi untuk keadaan jenuh sempurna pada suhu tertentu. Yang ketiga, larutan lewat jenuh adalah zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak dari yang seharusnya ada pada suhu tertentu. Terdapat solut yang tidak larut. Makanya ia disebut dengan larutan lewat jenuh. Untuk istilah-istilah kelarutan di sini ada sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, dan sangat sukar larut, dan juga praktis tidak larut. Di sini menurut Farmakope, untuk sangat mudah larut itu dia kurang dari 1. Jadi itu jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan itu tuh dia kurang dari 1. Kalau mudah larut dia 1-10. Untuk larut dia 10-30. Agak sukar larut 30-100. Sukar larut 100-1000. Untuk sangat sukar larut dia 1000-10.000. Dan yang terakhir praktis tidak larut yaitu lebih dari 10.000 yang diperlukan pelarutnya. Selanjutnya, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kelarutan? Ada 3, jenis pelarut, suhu, dan pengadukan. Untuk jenis pelarut, tidak semua senyawa dapat larut air karena senyawa nonpolar tidak dapat larut dalam senyawa polar, begitu juga sebaliknya. Untuk senyawa polar larut, dia larut dalam polar. Kalau senyawa nonpolar, dia larut dalam pelarut nonpolar. Yang kedua, suhu. Faktor yang mempengaruhi kedua itu suhu. Kelarutan suatu zatnya dia berwujud padat, makin tinggi apabila suhunya dinaikkan. Untuk yang ketiga, pengadukan. Pengadukan dapat menyebabkan tumbukan antar partikel zat dengan pelarutnya makin cepat sehingga zat tersebut mudah larut dalam pelarutnya. Untuk jenis-jenis pelarut, yang pertama ada pelarut air atau dapat pelarut dalam air. Contohnya di sini ada klorida, nitrat, dan sulfat. Yang kedua, pelarut bukan airnya atau tidak larut dalam air, contohnya karbonat, hidroksida, dan fosfat. Selanjutnya, interaksi zat pelarut dan zat terlarut. Untuk pelarut polar, tingkat kepolarannya tinggi,
dan senyawa-senyawa dengan tingkat kepolarannya mengekstrak senyawa polar dari tanaman atom hidrogen yang menyerang atom elektronegatif atau oksigen. Contohnya dia metanol, etanol, dan asam asetat. Yang kedua, pelarut nonpolar. Dia tuh hampir sama sekali tidak polar, baik mengekstrak berbagai jenis minyak dan juga tidak larut dalam air. Contohnya pelarut nonpolar itu ether. Yang ketiga, pelarut semipolar, yaitu tingkat kepolarannya lebih rendah, memiliki ikatan dipol yang besar, molekul tidak mengandung ikatan OH, oksigen hidrogen, contohnya aseton dan kloroform. Selanjutnya, untuk proses pemindahan molekul ada 3 tahap. Pertama, pemindahan molekul dari fase solut pada suhu tertentu. Untuk tahap kedua, pembentukan lubang dalam solvent yang cukup besar agar dapat menerima molekul solut. Yang ketiga, molekul solut ditempatkan dalam lubang dalam solvent. Selanjutnya ini proses pemindahannya tadi. Dia kan pemindahan molekul dari fase solut pada suhu tertentu seperti ini. Dia kan dari fase solutnya, terus tuh di liberation. Untuk yang kedua, tahap keduanya sama tadi, pembentukan lubang dalam solvent yang cukup besar agar dapat menerima molekul solut. Ketiga, molekul solut ditempatkan dalam lubang dalam solvent dan usaha yang diperolehnya atau penurunan energinya potensial. Di sini ada contohnya. Kemudian, sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.